Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Santriwan santriwati yang masih ada di rumah, izinkan saya memperkenalkan diri. Di sini saya Qori Oktavianto, salah satu musyrif di Pondok Modern Muhammadiyah Darul Arkom. Dan alhamdulillah di samping saya ada salah satu lulusan terbaik tahun 2021 kemarin yang memiliki hafalan terbanyak. Beliau adalah Ustadz Aan Priyadi yang beralamatkan di Banjarnegara, tepatnya di Desa Setalang, Kecamatan Pejawaran. Nah, teman-teman sekalian, santriwan santriwati, nanti kita akan mengulik, kita akan bertanya-tanya tentang bagaimana sih kemudian cara mudah menghafal Al-Quran, bagaimana cara menjaganya. Nah, nanti akan dijawab oleh beliau. Nah, langsung saja nih, tanpa basa-basi, tanpa berlama-lama. Ustaz, gimana sih kemudian yang menjadi motivasi antum dalam menghafal Al-Quran itu? Ya, motivasi terbesar saya adalah yang pertama ini adalah Tuhan ataupun Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam hadis qudsi bahwasannya seseorang yang dia paham Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an dan mampu mengamalkannya, maka Allah akan jamin dia menjadi seorang ahlullah atau keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Di situ saya mengambil sebuah motivasi bahwasanya ketika saya menjalani kehidupan ini, mungkin semuanya tidak bisa berjalan dengan rata. Butuh yang namanya salah satu pertolongan. Dan pertolongan yang paling kuat, yang paling baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita nanti mungkin kita sudah menghafalkan Al-Qur'an, mengamalkannya, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala tidak akan melupakan keluarganya. Karena kita adalah seorang ahlul Quran, maka Allah akan catat nama kita sebagai ahli ataupun keluarganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan segala pertolongan yang kita butuhkan. Mungkin di masalah keluarga, seorang bapak mempunyai hutang, akan tetapi bapak tersebut selama hidupnya selalu melantunkan Al-Quran, selalu mempelajari Al-Quran, mengajarkannya kepada anaknya, maka insya Allah Allah akan memberikan sebuah kemudahan kepada bapak tersebut. Begitu juga dengan mungkin adik-adik yang di rumah yang sebentar lagi akan menjadi seorang santri. Menjadi seorang santri itu tidak mudah, karena santri itu banyak sekali rintangan yang harus dihadapi. Ketika kalian sudah berniat, berazam ingin masuk ke dalam pondok, maka tancapkanlah dalam hati kalian, saya di pondok harus bisa memahami Al-Quran. Karena apa? Ketika kalian paham Al-Quran, yang diuntungkan adalah seluruh umat muslim, keluarga antum, tetangga antum, orang-orang di desa antum, dan yang lain sebagainya akan berguna, akan merasakan kegunaan dari hafalan antum tersebut, karena antum paham Al-Quran. Nah, tuh santriwan santriwati, salah satu motivasi yang luar biasa sekali dari Ustadz Aan ini, bagaimana kemudian beliau bertekad dan sangat bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Kemudian sedikit informasi, beliau mondok di sini itu sudah 6 tahun ya Ustadz ya? 6 tahun, dan sekarang sedang menjadi, istilahnya di sini adalah pengabdian, yang kebetulan mengabdikan diri di Pondok Modern Muhammadiyah Darul Arkom Patean. Nah, selanjutnya Ustadz, biasanya kan setiap orang itu mempunyai tata cara dan tips untuk bagaimana sih cara mudah dalam menghafal Al-Quran. Nah, ini kalau versinya Ustadz itu bagaimana? Oh ya, Betul. kalau menurut saya cara menghafal Al-Quran itu ada sangat banyak sekali caranya. Dan cara yang termudah adalah cara yang Anda terapkan atau santriwati sekalian terapkan, itu dirasa nyaman. Karena apa? Karena Al-Quran itu memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, itu mudah untuk dihafalkan. Allah telah berfirman dalam Quran surat Al-Qamar, "Wa laqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal min mudzakir." Dan sungguh telah aku mudahkan Al-Quran bagi kalian semua untuk diingatkan atau untuk dipahamkan. Fahal min mudzakir, maka apakah ada
di antara kalian orang-orang yang ingin mengingatnya ataupun orang-orang yang mau berpikir. Jadi tips dari saya, menurut saya, cara agar kita bisa menghafalkan Quran dengan mudah adalah satu, perhatikan adab kita ketika hidup, kemudian perhatikan makanan kita yang kita konsumsi ataukah, dan pakaian-pakaian yang kita gunakan apakah itu haram ataukah halal. Karena semua makanan, semua pakaian yang kita gunakan dan akhlak kita, perbuatan kita, kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semua yang akan menghalangi kita dalam menghafal Al-Quran. Jadi satu saja kuncinya, hindari maksiat. Hindari maksiat. Kalau itu kan seakan-akan jadi modal pertama gitu ya Ustaz ya. Nah kalau kemudian langsung turun ke hafalannya, bagaimana? Apakah dihafalkan per ayat? Apakah dihafalkan dibaca satu muka dulu baru dihafalkan? Nah kalau Ustaz itu bagaimana nih? Kalau cara saya sih gini Ustaz. Pertama saya baca dulu satu muka, baca. Kemudian kalau saya lebih enak dengan menggunakan Al-Quran yang seperti ini, ada tarjamah di dalamnya. Karena apa? Karena dalam Al-Quran tersebut kita juga dapat memahami arti dari perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita menghafalkan, bukan cuma kita hafal Arabnya, tapi kita juga bisa paham artinya. Jadi hafal dan paham maknanya gitu dalam Al-Quran Ustaz. Oke, itu kan tips dari Ustaz Aan ya. Nah nanti teman-teman santriwan santriwati mesti punya tips sendiri-sendiri ya. Jadi kayak istilahnya punya cara sendiri gitu loh. Kadang yang dipakai kita itu nyaman, kemudian cepat hafal, belum tentu ya Ustaz ya. Dipakai di orang lain juga nyaman. Jadi semuanya perlu nyari tips dan tata cara sendiri Ustaz. Nah ini kalau saya tanya lagi Ustaz, waktu. Nah berkaitan dengan waktu, ini kapan sih Ustaz itu enak dalam hafal Quran, cepat masuknya? Nah itu kalau Ustaz itu waktu apa Ustaz? Kalau bagi diri saya pribadi nih Ustaz, waktu yang paling mudah bagi saya ya ketika saya sedang merasakan yang namanya sebuah ketenangan. Masalah-masalah saya sudah tinggalkan semua. Itu baru Quran akan masuk. Karena Al-Quran menurut saya tidak akan masuk ketika kita semuanya masih memikirkan yang namanya kehidupan dunia. Di otak kita hanya pikirannya dunia saja. Gak fokus ya ke Al-Quran ya? Gak fokus jadinya Ustaz. Jadi untuk waktu mungkin kalian semua bisa coba di pagi hari. Karena ketika pagi hari kita baru bangun dari tidur kita, habis baca sholat subuh atau mungkin ketika habis baca tahajud, itu kalian baca-baca karena otak kita masih fresh, jadi mungkin lebih cepat melekatnya. Belum ada pikiran dunia Ustaz ya? Iya, Ustaz. Kalau baru bangun itu kan masih pikirannya fresh itu. Terus selain subuh? Selain subuh ya ketika mungkin saya itu sedang merasakan yang namanya galau. Oh ada galau juga ini? Iya nih Ustaz. Ketika saya galau itu malah justru saya larinya ke Al-Quran? Larinya coba ke Al-Quran. Karena pernah ini kejadian kemarin nih Ustaz. Pengalaman nih? Baru semalam ini Ustaz. Malam ini? Saya itu merasakan yang namanya amarah saya itu gak bisa terkontrol. Ketika di kamar ada teman saya yang bicara gimana. Terus hati saya rasanya kalau di istilah Jawa itu dongkol ya? Marah terus rasanya. Gak nyaman di hati gitu ya? Itu udah malam hari Ustaz. Udah jam 12. Kemudian saya mondar mandir keluar kamar, masuk kamar, pindah kamar lain, daur santri. Akhirnya saya berpikir, ya Allah, kenapa hati saya kok rasanya amarahnya gak bisa terkontrol gini. Akhirnya saya mencari sebuah tempat nih Ustaz, sebuah tempat sunyi. Saya melihat jam, waktu itu udah pukul 1 malam Ustaz. Pas kebetulan di situ ada Al-Quran kecil. Saya baru berpikir Ustaz, wah mungkin ini yang dapat menjadi obat saya. Kemudian saya ambil Quran, saya baca 3 lembar, kalau nggak salah 3 lembar ini Ustaz. Saya baca, akhirnya hati semakin tenang. Sebelum itu saya yang nggak bisa tidur sama sekali. Akhirnya di tempat tersebut saya ketiduran sampai Ustaz. Gara-gara habis baca Quran 3 lembar, saya berhenti sebentar, langsung hati tenang, mata langsung tertutup. Masya Allah. Baru saya merasakan ternyata Al-Quran menurunkan sebuah ketenangan yang sangat luar biasa. Tidurnya sampai bareng Al-Quran ya Ustaz. Masya Allah. Nah, nih itu ada tes waktu sudah. Nah, kadang gini Ustaz,
menghafal itu mudah gitu ya, ada yang bilang gitu. Cuman kita lebih kepada menjaga sih Ustaz. Jadi kan motivasi sudah, tips dan tata cara sudah. Nah ini kiat-kiat dari antum ketika menjaga hafalan itu bagaimana Ustaz? Kalau menurut saya ini juga menjadi hal yang sangat berat bagi saya ini Ustaz. Mungkin ketika hafalan kita banyak dimudahkan sekali. Akan tetapi ketika kita sudah hafal, maka kita memiliki sebuah amanah atau tanggung jawab yang sangat besar untuk menjaga hafalan kita Seumur hidup itu ya? Ya ini Ustaz. Kemudian bagaimanakah caranya? Kalau menurut saya kita kembalikan dari yang awal tadi menuju ke cara, yaitu kita harus menghindari yang namanya maksiat. Kemudian yang kedua, tetap berusaha menyetorkan hafalan kita kepada seorang hafid ataupun ustadz-ustadz kita yang lebih senior dari kita. Kemudian yang ketiga juga sering merojaah sendiri agar kita masih terus tetap menjaga hafalan kita hingga akhir hayat kita nanti. Juga dipakai ketika sholat Ustaz ya. Sholat tahajud, sholat duha itu dipakai ayat-ayatnya gitu ya, biar nggak lupa gitu ya. Karena biasanya nih teman-teman menghafal itu memang mudah, cuman kadang cara menjaganya itu yang kok tiba-tiba baru hafal disetorkan ke ustadz, jalan 3 langkah hilang sudah. Nah itu biasanya terjadi. Nah mungkin ketika kita semangat menghafal, sudah banyak yang kita hafal, nah ada yang perlu PR-nya adalah satu lagi, menjaga. Dan itu amanahnya enggak hanya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, enggak. Itu sudah menjadi amanah seumur hidup dalam menjaga hafalan itu saja. Mungkin ada yang terakhir pesan kepada santriwan ya, santriwati, biar istilahnya hafalan Al-Quran itu tidak menjadi momok yang sangat menakutkan, berat, kemudian wah hafalan lagi gitu loh. Monggo disampaikan pesan dan kesan kepada santriwan santriwati kita. Pesan saya bagi antum semua yang menyaksikan siaran ini, memang menghafal Al-Quran mungkin pertama kalinya menjadi momok yang sangat menakutkan. Wah, hafalan Al-Quran. Padahal kalau kita teliti secara benar, Al-Quran itu adalah kalamullah, sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri telah menjamin Al-Quran itu mudah untuk dihafalkan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah minder ketika kita disuruh hafalan Al-Quran. Al-Quran itu enggak sulit untuk dihafalkan, enggak sulit untuk dijaga. Akan tetapi kita kembalikan kepada diri kita. Mungkin ketika kita merasakan bahwasannya kita ingin menghafal Al-Quran, kok rasanya wah sulit, jangan-jangan itu adalah setan yang selalu membisikkan hati kita agar kita jauh dari Al-Quran. Dan ingat satu lagi, Al-Quran tidak akan pernah bercampur dengan yang namanya sebuah kemaksiatan. Kemaksiatan kecil apapun. Karena ini adalah kitab suci, kitab yang menjadi pedoman seluruh umat Islam. Dia tidak dapat dicampurkan oleh sebuah kebatilan. Ja'al haq wa zaqal batil. Al-Quran telah datang, kebenaran telah datang, maka sirna yang batil. Maka ketika hendak menghafalkan Al-Quran, sucikan hati, sucikan diri, jauhi kemaksiatan, dan siapkan mental Anda. Karena Al-Quran memang akan mendatangkan sebuah karunia yang sangat besar kepada kita semua. Akan tapi Al-Quran ini juga akan menjadi sebuah hujjah kita ketika kita berada di akhirat. Al-Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Syukran. Masya Allah ya. Itulah pesan yang disampaikan oleh Ustaz Aan, bagaimana hafalan itu tidak menjadi sebuah momok yang menakutkan. Beliau mengatakan hafalan itu mudah asalkan dikembalikan kepada niat kita. Ya. Jazakumullah khair Ustaz Aan atas pesan dan motivasinya, tips dan tata cara yang telah disampaikan panjenengan. Semoga menjadi nasihat dan pelajaran bagi santriwan-santriwati yang baru ini. Itu Ustaz. Jazakumullah atas waktunya. Untuk santriwan-santriwati jangan kemana-mana dulu, karena habis ini masih ada satu ustadz lagi yang juga sama seperti Ustaz Aan yang mempunyai hafalan yang banyak juga. Oke, santriwan-santriwati yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang saya janjikan tadi, bahwa ada satu ustadz lagi yang sama seperti tadi ya Ustaz Aan ya, sudah hadir di tengah-tengah kita, Ustadz Purwanto namanya. Ustadz Purwanto ini dari mana Ustadz Purwanto? Dari Sukorjo. Sukorjo.
ya, asalnya dari Sukoharjo, berarti masih deket-deket sini. Beliau juga adalah alumni tahun ini, lulus tahun 2021 ya, yang sekarang juga mengabdi di Pondok Modern Muhammadiyah Darul Arqam Patean dan merupakan lulusan terbaik tahun ini. Oke, mungkin pertanyaannya nggak jauh beda ya dengan apa yang tadi ditanyakan saya kepada Ustaz Aan, karena ini masih dalam bagaimana sih kiat-kiat mudah dan tips tata cara dalam menghafal Al-Quran. Nah, yang pertama jelas yang saya tanyakan nih, motivasi yang jelas. Jadi kan kita perlu motivasi untuk mendorong kita bersemangat dalam menghafal Al-Quran. Kalau versi Ustadz Purwanto bagaimana? Kalau versi saya mengambil garis besarnya yaitu untuk sebagai bukti bakti kita terhadap orang tua. Karena kita tidak mungkin bisa membalas jasa orang tua atas diri kita, karena sejak kecil orang tua telah mendidik serta membesarkan kita. Dari itu sebagai balasannya, walaupun tidak bisa membalas secara penuh, sebisa mungkin kita harus hafal Al-Quran, karena hal itu akan membawa kebahagiaan dunia akhirat. Sampai bisa dikatakan memberikan mahkota Ustaz ya gitu ya, Iya, kepada kedua orang tua kita kalau kita bisa menghafal, bisa hafal Al-Quran itu ya. Nah, itulah salah satu motivasinya. Nah, kemudian saya juga mengatakan tadi, kadang tips yang kita pakai, cara yang kita pakai itu tidak sama dengan orang lain. Nah, mungkin beda ya versinya Ustadz Aan dan Ustadz Purwanto. Iya. Nah, kalau Purwanto bagaimana nih tips dan tata cara untuk mudah menghafal Al-Quran? Coba dong. Dari diri saya sendiri, saya mengambil 4 tips ataupun cara kita untuk menghafal Al-Quran. Yang pertama yaitu kita niatkan ikhlas kita meluruskannya untuk hafalan Al-Quran itu tidak sebagai pamer. Al-Quran itu kita meluruskan agar kita dapat memperjuangkan agama Islam ini sebagai bukti bahwa kita memang benar-benar sebagai muslim yang sejati. Lalu yang kedua yaitu ketika mau menghafal Al-Quran ataupun apa, setelah niat kita menghindari kemaksiatan yang ada. Misalnya pun kita melihat misalnya video di media sosial yang tidak sepatutnya kita lihat, kita langsung scroll ataupun lihat yang lainnya yang lebih bermanfaat. Dihindari gitu saja ya? Iya. Lalu yang ketiga yaitu ketika kita ingin menghafal Al-Quran, ya misalnya kita menggunakan Al-Quran Al-Hamid ini, ya sebisa mungkin sejak kita pertama menghafalnya kita tetap pakai Al-Quran ini, karena misalnya dalamnya berwarna hijau ataupun fontnya mesti berbeda tiap Al-Quran, agar di pikiran tersebut tertanam, oh ini di halaman ini tulisannya kayak gini dan yang lain sebagainya, agar hal tersebut lebih tertancap di pikiran. Lalu yang keempat yaitu adalah ketika menghafal Al-Quran sebaiknya kita menghindari hal-hal yang sia-sia. Misalnya pun banyak tertawa ataupun banyak bercanda. Ketika hal tersebut sudah menjalar di kita, misalnya sering bercanda ataupun istilahnya bermain-main sama teman lah. Ketika itu berlebihan dalam menghafal Al-Quran, di waktu ketika menghafal Al-Quran, maka itu akan mempengaruhi situasi kita dalam menghafal Al-Quran. Itu beberapa garis besar yang saya ambil dari pengalaman saya sendiri. Nah, tadi ada satu yang unik Ustaz. Al-Qur'annya nggak boleh ganti gitu Ustaz. Jadi harus satu. Itu sebenarnya selain kemudian hafal tata tempat tuh apa Ustaz yang menjadi motivasi antum kemudian ini Al-Qur'an tetap satu nih dari awal sampai akhir gitu loh. Itu kenapa? Apakah kemudian biar hafal tata letak kayak kita jalan gitu ya, kemana itu jadi hafal itu. Jadi itu kayak gitu Ustaz, apa bagaimana? Kalau dari pengalaman saya sendiri nih ya, sebagai untuk mempermudah lah kita dalam menghafal Al-Quran. Karena ketika kita mengganti Al-Quran satu dengan yang lain, mesti ada perbedaan, misalnya dalam hal warna ataupun fontnya kan tetap berbeda tiap penerbit. Tata letak juga beda gitu ya. Iya. Oke, itu teman-teman. Jadi bisa diusahakan ya. Itu ketika antum sudah niat menghafal Al-Quran, Qurannya cukup satu saja. Jadi kan antum sudah hafal kan,
atau letak di mana. Tadi dikatakan Ustaz Purwanto warnanya bagaimana, mau merah, mau kuning atau juga hijau gitu kan. Jadi semuanya punya ciri masing-masing dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an satu dan satu-satunya, gitu ya. Nah, kemudian Ustaz, waktu Ustaz, berkaitan dengan waktu. Antum tuh paling sering itu waktu kapan ketika menghafal Al-Qur'an? Kalau dari hal paling sering itu yang lebih enak itu setelah bangun tidur. Setelah bangun tidur. Jadi hampir sama ya kesukaan tadi. Setelah bangun tidur ini harus digarisbawahi, yaitu pagi-pagi. Pagi-pagi. Mungkin sebelum subuh ataupun setelah subuh, karena pada saat itu rasanya pikiran plong, walaupun misalnya hari sebelumnya itu ada masalah, tiba-tiba di hari tersebut rasanya plong. Nah, lalu untuk digarisbawahi lagi, misalnya ketika waktu kita lagi bad mood ataupun lagi malas lah, sebisa mungkin kalau kita sedang menghafal Al-Quran, kita harus mencari situasi yang lain. Karena ketika kita tetap pada misalnya situasi duduk, kita lagi bad mood, kita tetap menghafal, maka itu akan mempengaruhi situasi kita menghafal Al-Quran, bahkan bisa membuat kita untuk lebih jauh dari Al-Quran. Ya, ini Ustaz, saya mau tanya satu nih Ustaz. Berdasarkan pengalaman antum aja ya, pernah nggak sih kemudian dalam satu waktu, satu muka ya dalam Al-Quran itu susah banget menghafal Al-Quran, nggak masuk gitu loh. Itu pernah nggak Ustaz? Kan ada yang bilang, jadi ketika kita menghafal Al-Quran dalam kondisi seperti itu susah, nggak masuk itu, ada yang bilang itu mungkin ayatnya sedang rindu sama kita, ayatnya ingin sedang sering ketemu dengan kita. Nah, kalau antum pernah nggak kemudian mengalami hal seperti itu, dan bagaimana cara kemudian biar nggak bosan itu Ustaz? Kalau itu saya memang pernah. Pernah. Nah, kalau masalah itu dengan cara yang mungkin membutuhkan waktu yang lama, bahkan misalnya kita kesulitan dalam satu muka, bahkan itu bisa bahkan sampai 1 bulan kan? 1 bulan? Iya, satu muka 1 bulan? Masya Allah. Ini sabarnya luar biasa nih teman-teman santriwan santriwati. 1 bulan 1 muka ini. Nah itu berarti terus gimana Ustaz? Ketika kemudian kok nggak hafal-hafal, apakah antum tinggalkan apa masih dihafalkan terus? Nah kalau masalah itu tetap rasa malas tetap ada. Ada. Tetapi ketika kita memiliki niatan, mesti kita harus berusaha lebih keras. Karena ketika kita berusaha itu akan ada hasilnya, dan hasil tersebut itu memang dari usaha kita, salah satunya. Mungkin betul juga Ustaz ya. Jadi ketika satu muka itu sulit dihafalkan, mungkin benar nih, mungkin ayat itu sedang rindu sama kita ya, ayat itu sedang ingin bertemu dengan kita. Dan yang jelas yang perlu digarisbawahi juga teman-teman, ketika kita dalam kesusahan itu pun, dalam susah itu pun menghafal Al-Quran, bahkan tadi Ustaz Purwanto mengatakan 1 muka hampir 1 bulan, itu semuanya berpahala, ya kan? Iya. Menghafal Al-Quran itu berpahala walaupun susah ya, nggak ada yang menjadi dosa kan? Nggak ada. Nah jadi walaupun susah tetap semangat, karena mungkin mesti ada satu waktu atau mungkin satu di dalam Al-Quran yang benar sudah dihafalkan, ya. Nah mungkin itu tadi dari Ustaz Purwanto tetap menghafalkan, dan mungkin dalam 1 bulan baru 1 muka, tapi nggak jadi masalah kan, karena itu semuanya jadi sebuah pahala gitu ya Ustaz ya. Nah kemudian inilah cara menjaga, kembali kepada cara menjaga Ustaz. Kalau Ustaz Purwanto, versinya Ustaz Purwanto bagaimana untuk menjaga tetap hafalan tetap ada, bahkan nggak hilang, ketika dites langsung keluar itu kan langsung bisa menghafal. Ini bagaimana kalau Ustaz Purwanto? Kalau masalah menjaga itu memang lebih sulit. Lebih sulit. Saya akui lebih sulit, karena selain itu ketika kita menjaga hafalan tersebut mesti ada beberapa rintangan yang menghadapi kita. Misalnya tiba-tiba ada masalah dalam keluarga ataupun masalah dalam diri kita kepada teman kita, itu mesti menghampiri. Jadi ketika memurojaah ataupun menjaga tersebut, kita tetap terganggu. Itulah yang harus kita waspadai. Ya tetap bisa dikatakan, banyak mengatakan sulit ya untuk menjaga. Tapi itu jangan jadikan sebagai ini ya, alasan untuk kemudian tidak dijaga ya. Tetap harus dijaga gitu Ustaz ya. Oke. Sesi terakhir Ustaz, pesan kepada santriwan santriwati untuk hal menghafal Al-Quran. Apa dulu Ustaz? Untuk santriwan dan santriwati, pesan dari saya itu adalah ketika antum sekalian ingin menghafalkan Al-Quran, sebisa mungkin kita berusaha lebih keras.
Tapi di sisi lain ketika kita berusaha kita harus berdoa. Sesulit apapun kita dalam menghafal Al-Quran pasti ada kemudahan. Gonna be okay. Setiap jalan itu mesti ada keluarnya. Maka ketika kita dalam kesulitan kita tetap husnuzon kepada Allah bahwa itu mudah, serta kita berusaha sekuat mungkin untuk menghadapinya. Oke, tuh teman-teman. Jadi di mindset dulu bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah, nggak sulit, ya. Mudah. Insya Allah kita berhusnuzon kepada Allah dimudahkan. Walaupun mungkin ada satu sesi ya, satu waktu yang kemudian kok sulit sekali. Ya, tadi saya katakan mungkin itu ayat sedang rindu sama kita, ingin bertemu dengan kita. Ya, itu. Dan tadi saya sedikit mengutip kalimat yang luar biasa dari antum sekalian, dari Ustaz Purwanto atau Ustaz. Kalau galau pun larinya ke Al-Quran nih teman-teman. Nih, catatan nih, galau pun larinya ke Al-Quran. Bukan kemudian biasanya sekarang nih, ya istilahnya larinya ke sosial media, menuliskan dan sebagainya. Tapi ini luar biasa, galaunya pun larinya ke Al-Quran. Itu teman-teman sekalian, santriwan santriwati, pesan yang disampaikan, tips, motivasi yang disampaikan oleh Ustaz Purwanto pada sesi kali ini. Sampaikan jazakumullah khair Ustaz Purwanto. Luar biasa sekali ya nasihat dan pesan dari beliau. Semoga menjadi kebermanfaatan bagi kita semua. Saya akhiri, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.